Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 7 Maret 2021, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-6. Judulnya adalah konsep untuk mendapat pengakuan. Konsep untuk mendapat pengakuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, siapa yang tidak mau diakui? Semua kita pasti menginginkan pengakuan dari orang lain. Yaitu sah-sah saja. Tetapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Sebenarnya mau diakui atau tidak, ya tidak perlu dipusingkan. Tapi okelah, mari kita belajar bagaimana konsep untuk mendapatkan pengakuan. Ada dua konsep yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, konsep dunia. Konsep dunia. Perhatikan ayat 3 dan 4. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ini konsep dunia ya. Konsep dunia bagaimana mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Intinya konsep dunia itu intinya adalah pamer. Pamer. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menarik. Ini yang menyarankan adalah saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri. Ya, sebetulnya aneh ya. Sebetulnya aneh. Tapi itulah konsep dunia. Konsep yang mereka miliki. Untuk mendapat pengakuan ya seperti itu. Sesungguhnya mereka itu kan mewakili orang pada umumnya. Kita perhatikan ada orang-orang yang meminta tanda. Meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Yaitu tanda yang menunjukkan siapa sejatinya Tuhan Yesus itu. Nah, ini konsep pamer, konsep dunia kan memang seperti itu. Nah, kebetulan di sini kita membaca dari saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri. Konsepnya seperti itu, pamer. Ada dua kata yang dipakai di sini yang menunjukkan atau mengarah ke pamer. Yang pertama itu kata paresia. Kata paresia artinya terbuka untuk publik. Kemudian kata yang kedua adalah phaneroo. Artinya menyatakan, membuat diketahui, atau show, mempertunjukkan, mempertontonkan. Itulah konsep dunia supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Kemudian konsep yang kedua adalah konsepnya Tuhan Yesus. Perhatikan ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Intinya adalah menunggu waktunya. Jadi tidak harus pamer. Bukan atas kehendaknya kalau diketahui oleh orang lain. Dan Yesus menunggu waktunya, itu konsep. Konsep bagaimana diakui oleh orang lain itu ya menunggu waktunya.
Kata waktu di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah kairos. Ini berbeda dengan kronos. Kairos itu berarti momen atau kesempatan. Jadi ada waktunya di mana semua orang akan melihat dan akan mengakui. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jelas kontras ini. Kontras bagaimana mendapatkan pengakuan. Kontras konsepnya itu kontras antara dunia dengan Tuhan. Konsepnya berbeda. Kalau orang dunia ya kalau ingin mendapat pengakuan ya pamerlah. Dipertontonkanlah di hadapan orang banyak. Tetapi kalau Tuhan konsepnya adalah tunggu waktunya saja. Ya, tunggu waktunya, tidak perlu dipamerkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi, pengakuan manusia bukanlah hal yang utama. Jadi seharusnya pengakuan manusia itu tidak perlu dikejar-kejar. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan manusia. Karena sebenarnya itu ya bukan hal yang utama di dalam hidup kita. Diakui orang itu bukan hal yang utama di dalam hidup kita. Walaupun itu juga ada, ya kadang-kadang ada manfaatnya juga. Tetapi itu bukan hal yang utama. Jadi saya rasa tidak perlu dikejar-kejar untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, dia penampilannya, penampilannya glamor, begitu ya. Rambutnya dicat berwarna-warni ya gitu, supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Ya model pakaiannya, model dandannya itu ya menor begitu ya. Itu supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saya mempunyai seorang teman ya, ini kisah lama tentunya. Itu istrinya ingin mendapatkan pengakuan dari suaminya begitu ya. Padahal kan sudah suami istri, tapi rasanya kurang puas. Jadi dia dandannya menor banget. Menor. Padahal dia hamba Tuhan ya. Dia hamba Tuhan, jadi istrinya ini dandannya menor. Jadi sebetulnya tidak cocok. Ini kisah lama tentunya. Tetapi ingin mendapat pengakuan dari suaminya. Sehingga dandannya menor. Wah, sepatunya itu ya sepatu yang berhak tinggi-tinggi begitu ya. Yang ya, rambutnya juga diwarna-warnain, ya, dandannya, mukanya itu dipoles dengan luar biasa, mendapatkan pengakuan dari manusia. Ada penampilan. Seringkali orang tampil supaya diakui, ini loh saya. Jadi penampilannya ya menurut dia ya seperti itu. Penampilan yang glamor, yang menor, supaya diakui oleh orang lain. Tetapi di dalam sisi yang lain juga ada, ini di gereja ya, saya harap tidak terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ingin diakui siapa dia dengan memberikan persembahan yang dipertontonkan di hadapan orang lain. Ya, yang dipertontonkan, saya bisa katakan begitu. Yang dipertontonkan di hadapan orang lain. Jadi amplopnya itu tebal ditunjukkan. Ditunjukkan seakan-akan mententengnya amplop yang tebal itu supaya dilihat oleh orang lain. Ini supaya mendapat pengakuan. Oh, dia orang yang mendukung gereja luar biasa, persembahannya banyak, amplopnya tebal. Mendapatkan pengakuan seperti itu yang diharapkan. Dan betapa bangganya ketika dia mendapatkan pengakuan seperti itu. Bukan berarti saya tidak senang dengan persembahan yang banyak. Wah, senang sekali ya. Kalau ada jemaat yang memberikan persembahan yang banyak di gereja, senang sekali. Karena itu kan mendukung pelayanan. Tapi sembunyi saja ya. Berikan secara sembunyi. Tidak perlu dipertontonkan di hadapan orang lain amplop yang tebal itu. Juga ada kesaksian. Kesaksian, jangan lupa, tidak semua orang memberikan kesaksian secara tulus. Secara tulus. Tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen memberikan kesaksian secara tulus. Dia bersaksi untuk apa?
Dia bersaksi ya untuk pamer. Ini loh saya sudah berhasil, sudah luar biasa. Supaya orang melihat dia sebagai orang yang berhasil dan menjadi segan kepada dia. Ini kesaksian yang tidak tulus dan itu pamer. Karena ingin mendapatkan pengakuan, oh dia hebat, dia luar biasa, dia diberkati Tuhan. Nah, begitu ya. Ingin mendapatkan pengakuan yang seperti itu. Sehingga kesaksiannya itu tidak tulus. Ya tidak sedikit orang bersaing dalam kesaksian. Minggu ini yang kesaksian ini dengan cerita seperti ini, wah seakan-akan dia berhasil. Minggu depannya orang yang bersaing itu. Jadi bersaksi dengan hal yang sama, bersaksi dengan keberhasilan-keberhasilan. Supaya apa? Supaya orang lain mengakui dia sebagai orang yang hebat dan dalam tanda kutip diberkati Tuhan. Ini pengakuan yang dikejar dari manusia. Ini kesaksian yang tidak tulus. Demikian konsep dunia seperti itu. Ingin mendapatkan pengakuan dengan cara-cara pamer, dengan cara-cara mempertontonkan dengan sengaja supaya orang lain, wah, dia seperti itu hebatnya. Wah, dia seperti itu luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Hanya sekedar mendapat pengakuan dari manusia. Tapi kalau konsep Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Sabar. Ada saatnya orang akan tahu. Ada saatnya orang akan tahu bahwa Anda itu pendukung gereja yang luar biasa. Ada saatnya. Itu tidak perlu dipamerkan. Ada saatnya orang akan tahu itu. Ada saatnya Anda menjadi orang yang berhasil, diberkati Tuhan. Ada saatnya orang akan tahu. Tidak perlu dipamer-pamerkan. Ada saatnya orang akan mengagumi Anda dan memberikan ya penghormatan, penghargaan kepada Anda. Ada saatnya. Jadi tidak perlu dengan penampilan yang glamor. Ada saatnya, ada waktunya di mana hal itu akan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi kewajiban Anda dan saya dengan tulus. Karena Tuhan Yesus juga melakukannya dengan tulus. Apa yang dia lakukan, ya apa adanya, memang misinya seperti itu. Jadi tidak perlu dipamer-pamerkan. Orang lain tidak perlu, ya sepertinya ingin dihargai oleh orang lain. Oh enggak, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia lakukan apa adanya dan pada saatnya orang mengaku. Sampai-sampai si pasukan Romawi nantinya berkata, benar dia ini adalah anak Allah. Ini sampai pengakuan seperti itu. Dan tidak dipamerkan itu kepada dia. Sampai dia berkata, benar dia ini anak Allah. Pengakuan itu akan datang dengan sendirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam keadaan yang seperti ini, mari kita lakukan apapun juga yang menjadi tanggung jawab kita dengan tulus, tanpa ada keinginan untuk diakui oleh orang lain. Orang lain mau mengakui atau tidak, ya biarin saja. Itu tidak perlu dipusingkan. Yang penting kita melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kalau kita menolong orang karena memang situasinya mendesak seperti ini, lakukan saja. Kalau kita ya memberikan nasihat kepada orang, lakukan saja. Kalau kita ingin membantu orang lain yang ya dalam kejatuhan, ya lakukan saja. Apapun juga yang kita lakukan dengan tulus, maka suatu kali akan dikenang. Dan itu nanti pada saatnya, pada waktunya. Pengakuan itu akan datang sendiri. Intinya mari kita menunggu waktu Tuhan. Supaya kita sabar menunggu waktu Tuhan dan kita saat ini melakukan apapun juga dan mengatakan apapun juga dengan ketulusan. Tidak perlu mengejar-ngejar pengakuan dari manusia. Diakui atau tidak saat ini tidak perlu dipusingkan. Yang penting Tuhan melihat ketulusan hati kita untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami bersyukur kami diingatkan supaya kami melakukan segala sesuatu dengan tulus dan tidak perlu mengejar-ngejar pengakuan dari orang lain karena itu tidak terlalu penting, tidak utama dalam hidup kami. Yang penting Tuhan tahu bahwa kami tulus melakukannya. Suatu kali orang lain pun akan mengakuinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa